Apalagi nih malam Jumat Kliwon itu. Itu di mana Jogja itu seluruh pasar di Jogja itu pasti ramai. Langsung digedor gerobak saya terbuir. Kamu curi resep saya katanya. Hah? Wes Pak, kalau mau lapor aja. Ayo kita lapor bareng. Hai semua, Grebek UMKM kali ini saya Grebek UMKM produsen jajanan tradisional yang dulu sudah pernah sukses hingga memiliki ratusan outlet, kemudian gagal dan sekarang sukses lagi, masih dengan produk yang sama. Yuk kita lihat langsung proses produksinya dan bagaimana tips pemasarannya. Check it out. Bisa ketemu nggak, boleh nggak? Ketemu sama yang punya, pengen ngobrol-ngobrol. Boleh. Oke, pagi, mari silakan. Pak, perkenalkan saya Filsa. Bapak yang punya Srabi Pratama. Betul. Wah, ini saya tertarik ke sini Pak karena kayaknya konsepnya open kitchen begini kayaknya menarik juga nih. Karyawannya sudah cukup banyak, udah pakai seragam. Boleh ngobrol-ngobrol nggak Pak? Boleh. Di belakang. Di belakang? Yeah. Oh, di belakang ada tempat produksi lagi? Kita ada produksi kue kacang sama kek pisang di belakang. Oke, ayo kita langsung masuk ke sana. Nanti kita coba serabinya. Yeah. Total karyawan ada berapa Pak? Saat ini ada 13 Mas. 13? Yeah. Wah, jadi punya berapa produk Pak? Jadi yang Srabi Pratama tadi, terus kue kacang ini sama kek pisang. Oh, ada 3 produk ya? Iya. Yeah. Tempatnya ini Srabi Pratama itu di alamatnya mana ini Pak? Di Desa Sonopakis Kidul, Ngestiharjo. Kasihan Bantul. Karyawannya udah tadi Bapak sampaikan cukup banyak ya, 13 orang. Nah, termasuk marketingnya ya? Termasuk marketingnya. Yeah. Ide awalnya dari mana sih Pak? Dulu tuh malah awalnya tuh nggak sengaja kita Srabi tuh. Jadi dulu tuh kita awalnya tuh jualan pisang goreng remes itu loh. Tahun 2006. 2006. Bapak backgroundnya memang kuliner atau? Enggak juga sebenarnya. Nah, waktu itu mah 2006 itu belum punya usaha tau. Pengen punya usaha gitu loh. Sebelumnya kerja? Sebelumnya kerja. Oh, bekerja di? Kerja dulu di Ambarukmo Plaza. Oh, kerja di Ambarukmo Plaza. Nah, 2006 akhir tuh saya keluar. Terus karena ya tuh pokoknya kerja gini-gini aja ya. Yeah. Gitu kan. Terus akhirnya ada temen itu yang udah lebih duluan keluar. Itu tuh bisa lebih bisa lebih cepet gitu loh pertumbuhannya. Pengen keluar juga. Ini saya keluar dapat pesangon tuh mau ngapain ini, mau jualan apa gitu kan, bingung juga loh waktu itu. Main-main ke toko Gramedia. Nah waktu itu di seputaran Jogja itu lagi banyak banana crispy, pisang remes kayak coba-coba cari bukunya di Gramedia itu belajar. Buku resepnya. Oh iya, memang sudah ada keinginan keluar pengen bisnis kuliner gitu ya. Iya. Oke. Seperti itu. Kemudian kita kebetulan bertetanggaan dengan yang jualan serabi. Jadi awal mulanya memang nggak ada niatan ya, nggak sengaja. Bener tadi nggak sengaja ya. Bertetanggaan sama yang jualan serabi. Ya. Ada tetangga, itu tak anggap teman lah. Saya nggak pernah menganggap mereka itu pesaing saya gitu loh. Dia tuh cerita, dia emang lahir di Jogja, cuman besar di Jakarta gitu loh. Besar di Jakarta, mungkin terbiasa dengan kehidupan di Jakarta ya. Nah, cerita ke saya itu, wah di Jogja tuh uangnya kecil ya Mas. Mendingan di Jakarta ya terus nanti gimana usaha jenengan Mas, saya bilang gitu kan. Mau terus kepong, nanti bilang gitu waktu itu, mau terus kepong terus piye Mas, nanti tak kasih resepnya, jenengan teruskan aja kayak gitu. Oke, saya bilang gitu. Saya bilang oke itu waktu itu keesokan harinya, besoknya itu orangnya waktu itu besok datang ya ke sini Mas, kita ketemu jam 10 ya, bilang gitu. Ketemu sana sama beliaunya jam 10 pagi di tempat biasa kita jualan makal itu. Beliau tuh ternyata sudah sama anaknya tuh udah bawa tas, udah bawa ransel, siap berangkat ke Jakarta waktu itu. Terus Mas bawa kertas kan, bawa bolpen kan, bawa Mas ya. Ini terus catat aja Mas, catat terus kasih resepnya itu, terus dia berangkat ke Jakarta. Sampai sekarang tuh alhamdulillah belum pernah ketemu lagi. Terus saya uji coba nih resepnya. Kok nggak jadi ya, kok beda ya kayak gitu. Sampai berhari-hari itu, sampai tetangga tuh yang tak kasih itu sampai Mas
kok serapi meneh toh. Sampai bosen ya. Itu sampai 1 bulan. Baru itu tetangga tak kasih itu bilang, nah ini loh baru serapi. Gitu. Terus saya waktu itu jualan itu pakai gerobak sama istri. Oh, sama ibunya. Oh, di Kota Gede sana. Ya alhamdulillah kita jualan awal itu langsung ramai waktu itu. Nah, yang lain itu dulu jualan serabi itu masih di mall ya. Wah, nah di situ kita nggak punya uang nih untuk nyewa di sana kan. Nah, gitu. Akhirnya saya di trotoar. Awalnya. Oh, ngempel. Iya, ngempel. Jadi modal pertama itu nggak besar ya Pak ya? Enggak. Saya itu bahkan dulu gerobak itu bikin sendiri kok dari kayu. Oh ya, bikin sendiri, benar-benar bikin sendiri? Iya, bikin sendiri gerobak itu dari kayu. Jadi modal awal itu berapa Pak buat beli bahan waktu itu? Waktu itu 1 juta itu saya itu ingat waktu itu uang modal itu 1 juta, tak belikan kompor itu 2. Satunya itu sekitar 200-an ribu. Terus yang lainnya untuk modal itu tadi. Cetakan? Iya, kompor, cetakan dan lain sebagainya habis sekitar 800 ribu waktu itu. Terus kemudian yang 200 itu untuk modal beli bahannya itu. Kalau di emperannya belum ada yang jualan serabi Solo kayak gitu waktu itu. Banyak yang berlangganan juga itu loh keesokan harinya. Sampai saya ingat waktu itu suatu ketika tuh didatangin orang. Datang tuh udah langsung terus mukanya kelihatan marah itu. Langsung digedor gerobak saya tuh. Kamu curi resep saya katanya. Hah? Curi resep? Resep siapa Pak? Resep saya katanya. Kamu bayar berapa karyawan saya? Teriak kayak gitu. Ini resep punya saya. Pak, saya itu dikasih resep itu enggak jadi loh Pak. Saya itu uji coba setiap hari sampai 1 bulan loh. Baru jadi seperti ini loh. Kamu bisa tak laporkan ke polisi kayak gini loh. Akhirnya emosi juga saya. Pak, kalau mau lapor aja. Ayo kita lapor bareng. Saya bilang gitu. Karena mau laporkan saya apa? Saya mau laporkan jenengan juga saya bilang. Akhirnya nggak tahu dia cuma getak ke sambal atau gimana. Setelah itu sambil marah-marah itu pergi. Keesokan harinya itu yang pembeli makin banyak, tapi sempat waktu itu turun drastis itu pas puasa 2008. Itu udah begitu maghrib itu udah selesai, nggak ada orang pembeli. Saya itu sampai ya Allah ini harus dikemanain ini barang. Kadang mertua itu nanyain, serabi ini masih? Nggih Pak. Besok takon meneh, ijik meneh le. Nggih. Itu perasaan bagi saya itu nggak enak kan, akhirnya nggak enak juga ya. Terus akhirnya waktu itu daripada tak bawa pulang nanti saya ditanya seperti itu, saya nggak enak. Mendingan tak kasihkan aja lah ke masjid. Waktu itu tak kasih ke masjid-masjid yang sedang malam hari tadarus kayak gitu. Cuman waktu itu kan serabi itu masih belum digulung masih terbuka. Ya terbuka kayak pasar di pasar gitu ya. Iya, terbuka itu daunnya ada di bawahnya itu kan. Iya. Nah, seperti itu terus tak masukkan kardus. Kadang itu 1 kardus isi 10. Nyampe di tempat itu jadi 1 Mas. Karena nempel. Nempel itu kan nempel. Suatu ketika itu takmir masjidnya itu ngomong, "Mas, ini tuh kadang jadi 1 loh Mas, mending kasih 10, kasih 20 kadang jadi 2 kadang jadi 1. Kok bisa Pak? Nah, ini loh seperti ini kan gumpal. Mbak, saya kasih masukan aja gitu katanya. Ya pakai kemasan daun ya. Tolong digulung aja. Ini daunnya dipakai gulung daripada cuma alas bawah gitu loh. Ditambahkan lebih panjang sedikit terus digulung. Oh ya Pak, siap, terima kasih. Nah, keesokan harinya langsung. Jadi dari penampilannya itu mirip serabi-serabi yang terkenal di Solo itu. Iya. Tahu kan? Iya. Tapi memang nggak ada terinspirasi dari sana. Nggak ada, bahkan kan kita tuh nggak tahu kalau di sana itu ada serabi Solo yang sebegitu legendnya. Sekarang per hari itu produksinya berapa kilo toh adonan? Adonannya itu mungkin sekitar 10 sampai 15 kilo mungkin. 10 sampai 15 kilo. Ya, jadi nanti sekitar 1.500 sampai 2.000-an lah. Piece. Dan itu disebar ke distribusikan kemana? Ke pasar-pasar, ke toko-toko kue. Gitu. Oh, ke pasar toko kue. Itu. Terus alhamdulillah di pasar itu diterima dengan baik waktu itu. Nah, terus kemudian mulailah kita ke pasar dan gerobak kita tarik, kita produksi di rumah. Wah, ini kok disuguhin toh, jadi seneng Pak ini nanti. Terima kasih Bu, malah ngerepotin loh ini. Ya. Biskuit kacang. Ini langsung dari di pabriknya lo ya. Pertama nih kayak kacangnya. Ini baterainya pakai baterai yang bagus nih. Baunya lembut banget Pak.
lembut banget ya. Nah, sekarang saya coba lagi serabinya. Serabi Pratama. Ini kayak dari kemasannya kayak gini nih mengingatkan ada yang namanya serabi keraton apa ya? Oh, itu dulu kita juga. Loh, itu Bapak? Iya. Wastaga, itu namanya Bapak? Iya. Kok bisa? Itu belum diceritain tadi? Jadi dulu itu 2010 itu kita sempat mengembangkan serabi ini dengan nama serabi keraton. Waktu itu kita, alhamdulillah waktu itu awalnya itu malah orang datang ke tempat kita, tempat produksi kita, terus beli serabi, orang dari Kalimantan waktu itu, terus dia beli itu dalam jumlah banyak, terus dibawa pulang ke sana. Nah, nyampe rumahnya itu keesokan harinya telepon saya, Pak, gimana caranya serabi jenengan itu ada di Kalimantan, katanya gitu. Saya siap, nanti berapapun biayanya saya siap, katanya. Wah, ini sebenarnya peluang bagus, tapi saya nggak tahu caranya. Terus caranya gimana, Pak? Jangan pikir aja gitu, katanya orang yang pikir aja, Pak. Saya waktu itu mikir, gimana caranya? Akhirnya ya kembali lagi ke toko buku Gramedia. Saya nyari itu. Oh. Ini apa? Ini gimana ini caranya? Cara memfranchise-kan gitu-gitu ya, belajar gitu ya. Ketemu itu waktu itu ketemu cari buku, cari majalah itu ketemunya Info Franchise, majalah Info Franchise. Dulu kan sempat ada ya, sempat booming itu. Nah, itu dari situ saya belajar. Akhirnya sampai berapa outlet dulu gitu, Pak? Kayaknya banyak banget loh itu. Itu naik seluruh Indonesia hampir 200 itu. Wah, 200 outlet seluruh Indonesia. Ini sebenarnya dari 2010 udah kaya loh, Pak. Iya, benar, serabi keraton itu terkenal dulu. Waktu saya pertama memulai usaha 2010, inspirasinya juga pertama dari serabi itu. Kok bisa ya serabi ini nggak tahan lama? Kok bisa cabangnya ada di mana-mana? Gimana caranya? Oh, ternyata dimitrakan, di franchise, karena itu cikal bakal bisnis saya pertama. Ternyata saya ketemu orangnya, otak dibalik serabi itu waktu itu sampai 200. Terus kenapa itu waktu itu tutup, Pak? Banyak yang ini atau gimana? Ya itu kan sampai kemarin hampir sampai pandemi itu kan. Oh, sampai pandemi. Nah, itu kan dulu kemitraan itu per 5 tahun ya, Mas. Jadi dari 2010 2011 itu kita mulai. Nah, waktu itu sampai ada yang 2015, ada yang 2016 gitu. Bahkan ada sebenarnya yang kemarin itu bulan-bulan kemarin itu masih ada yang order bumbu ke kita. Yang di Kalimantan itu masih ada. Wow, keren sekali. Serabi kemasan ini, gulung ini di Jogja itu pionirnya saya. Nah dulu rata-rata masih dibuka kayak gitu kan. Ini kan cuma tahannya cuma 24 jam ya. Nah, 24 jam itu kita kirim ke luar kota dibentuk jadi. Nah, nanti kan sampai sana kan udah nggak layak. Ya kan? Nah, makanya waktu itu kita harus dari situ, dari yang Kalimantan itu saya akhirnya mengembangkan itu ke luar Jogja. Gitu. Artinya secara omset stabil sudah sekarang. Iya, karena itu di pasar itu emang lebih stabil. Karena kayak gini, contoh ya, misalkan kalau malam Minggu sama malam Jumat, apalagi malam Jumatnya malam Jumat Kliwon itu di mana Jogja itu seluruh pasar di Jogja itu pasti ramai. Oh gitu. Karena apa? Karena banyak orang yang punya hajatan dia waktu itu. Misalnya ada yang tahlilan, ada yang baca yasin, ada yang pengajian, ada yang apa kayak gitu. Itu kan banyak yang punya hajatan. Nah, itu biasanya kita ramai. Pasar-pasar ramai. Pasar-pasar ramai. Dan itu bisa bisa dipastikan gitu loh. Wah, gitulah ya. Kita belajar dari Pak Rifai, owner Serabi Pratama. Pak Rifai, terima kasih sudah sharing inspirasinya, luar biasa. Saya nggak nyangka ternyata Bapak juga dalangnya di balik serabi yang viral waktu itu. Lebih dari 200. Memang saya akui saya juga pecinta serabi juga, Pak. Saya suka beli yang di Solo itu yang ramai itu. Memang rasanya kurang lebih aja, tapi harganya nggak kurang lebih, Pak. Jauh. Iya. Ini harganya tuh lihat, cuma 1.500 sampai 2.000 ya, bener kan? Iya. Antara 1.500 sampai 2.000. Kalau di sana kan cukup mahal gitu kan. Kayak pesan terakhir buat para penonton, ya pelaku UMKM maupun yang masih mau bisnis nggak? Takut gagal itu loh, Pak. Gimana, Pak? Itu perlu diapain, Pak? Diracun nanti. Monggo, silakan. Jadi untuk teman-teman yang baru mau memulai usahanya,
Itu lakukan aja dulu, kerjakan aja dulu yang sebisanya dulu, seadanya, alat seadanya, tapi lakukan yang terbaik. Jadi lakukan yang terbaik untuk konsumen. Jangan berhenti untuk berinovasi. Terus jangan lupa bikin catatan untuk penjualannya. Kalau udah sukses boleh nggak beli Rubicon Pak buat ugal-ugalan di jalan Pak? Makasih Pak. Sama-sama. Sukses selalu buat Sapi Pratama. Terima kasih udah nonton teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Grebek UKM. Yes.